Oke, teman-teman, mulai sekarang kembali lagi di channel Mulai Sekarang Podcast episode ketiga. Tiga. Yang spesial pada malam hari ini adalah kita kedatangan tamu yang biasanya saya sama teman saya satu lagi yang namanya Jal aja. Kita bebarengan sama teman dari Purwokerto. Namanya, monggo diperkenalkan dulu mungkin bisa Baik, teman-teman. terima kasih Mas Revan. Teman-teman semuanya perkenalkan, nama saya Fadil, saya dari Purwokerto. Begitu Mas Revan. Mungkin sorry di clip on-nya kurang ke atas apa ya? Kurang atas, boleh, Iya, boleh. karena jarak agak lebih Oke. jelas lagi gitu. Boleh. Oke, Fadil. Gimana kabarnya Fadil? Alhamdulillah sehat Mas Revan. Mas Revan bagaimana kabarnya? Wah, kabarnya sehat banget. Kita sekarang syuting pas banget sebelum Lebaran. Betul. Iya. Gimana perasaanmu tentang mau Lebaran besok ini? Yang pertama yang saya rasakan itu seperti ada aura yang beda Mas Revan. Biasanya itu lebaran tahun sebelumnya itu ramai. Nah, sekarang itu kok sepi gitu ya Mas Revan ya? Sepinya kenapa itu? Karena mungkin tidak ada pasangan. Jadi sepinya gimana itu? Itu faktor kedua. Faktor kedua. Faktor yang pertama itu karena faktor yang kedua. Apa? Gimana? Faktor yang pertama itu karena faktor yang kedua. Apa itu tadi? Cinta. Waduh. Masuk topik pertama nih, topik cinta. Cinta ya. Oke. Tapi kita sebelum ke cinta, kita bakal masuk dulu ke pembahasan yang pertama nih. Boleh. Soalnya ada beberapa, mungkin teman-teman di luaran belum tahu Ya. tentang Fadil ini itu siapa. Jadi Fadil ini sebenarnya juga salah satu adik saya, rekan saya juga buat di salah satu komunitas saya itu yang bergerak di bidang kesehatan mental, dan banyak sekali kontribusinya sudah dilakukan oleh Fadil ini sendiri dan keren-keren banget tentunya. Nah, aku mau tanya nih Fadil, kamu sekarang kelas berapa Dil? Sekarang saya kelas 12, kelas 3 SMA. Kelas 3 Kelas SMA. 3 SMA. Ada jurusan nggak sekarang? Nggak ada ya? Sekarang makanya kurikulum merdeka Mas Revan. Jadi kita jurusan itu perumpun. Jadi ada yang ngambil teknik, berarti ambilnya mapel yang mau diambil. Contohnya teknik itu berarti ambil fisika, kimia, tanpa biologi, gitu Mas Revan. Oh, tambah biologi. Tanpa biologi. Nanti kalau misalnya ada yang mau ngambil kesehatan, berarti biologi, kimia, tambah fisika. Seperti itu. Yang sosial dan humaniora juga sama. Sudah terjadi perbedaan kurikulum berarti ya? Betul. Ini Itu ya? memang konsep kurikulum merdeka seperti itu Mas Revan. Kurikulum Merdeka. Betul. Tetap ada lagi bedanya nggak tentang kurikulum Merdeka itu? Sama kurikulum yang lama mungkin? Pemangkasan materi Mas Revan. Pemangkasan materi? Betul. Yang tadinya itu misalnya contoh di matematika tingkat lanjut adanya kalkulus tapi itu tuh dipersingkat waktunya, kemudian dipangkas-pangkas, nggak sampai mendalami sekali, kita hanya mengenal saja Mas Revan. Oh, hanya mengenal Gitu. aja gitu. Tapi tergantung sekolah, karena kurikulum merdeka itu dikembalikan ke sekolah masing-masing. Kebijakan dari kurikulum sekolah masing-masing. Jadi bisa terjadi sekolah A dengan sekolah B itu materinya itu sama, cuman beda bab atau penempatan bahannya itu berbeda-beda. Tergantung dengan kebijakan kurikulum yang dibuat di sekolah masing-masing. Gitu Mas Revan. Tapi sorry, kamu pernah mengalami kurikulum yang lama atau belum? Pernah. Kelas berapa itu? SMP berarti Mas Revan. Saya masuk SMA sudah kurikulum merdeka. Oh, masuk SMA udah Iya. kurikulum Merdeka? Iya. Oh, gitu. Kira-kira dari segi sosial interaction yang ada di sekolah, kurikulum Merdeka itu ada perbedaan nggak sih dengan kurikulum? Ada Mas Revan. Ada. Jadi Apa itu? harapan yang saya pahami dari kurikulum merdeka ini, harapan pemerintah itu membuat pendidikan itu tidak hanya tekstual, tapi adanya kontekstual di dalam situ, Mas. Kontekstual gimana tuh? Contohnya adanya P5 yang proyek pelajar Pancasila itu, Mas. Jadi kita setiap jenjang sekolah kayak misal kelas 10, itu kita akan diberikan beberapa bab untuk dijadikan sebuah pameran atau sebuah proyek dari sekolah. Nanti sekolah itu akan mengemas sedemikian rupa ya, Mas, untuk dijadikan sebuah proyek anak-anak. Jadi di situ anak-anak bisa menerapkan ilmu yang dia pahami dari guru di kelas, kemudian dia praktekkan di proyek itu, Mas. Ya, menarik ya, termasuknya lebih banyak eksplornya ya di kurikulum Betul. Merdeka ya. Lebih Tapi banyak. kalau terkait dengan eksplor di luar gimana nih? Soalnya kalau aku lihat kamu nih juga aktif di luaran, Aduh. yang memang mungkin tidak semua orang bisa. Iya. Apakah kamu dengan aktif di luar dan lain-lain ini, mungkin kita tidak sebut sekolah di mana dan lain-lain ya? Karena setiap sekolah kan tidak sama penyikapannya, tidak sama peraturannya. Tapi kalau dari kamu sendiri nih, kan banyak banget kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang aku bilang bisa aktif banget lah Iya. gitu. Pernah nggak ada mungkin mengganggu sekolah kamu atau mungkin apa ya mengganggu aktivitas sekolah lah gitu, pernah nggak? Untuk jadi gini Mas, saya jelaskan dari awal dulu ya Mas. Pilihan saya untuk beraktivitas di luar sekolah itu demikian Mas. Saya pengen menghadapi atau bisa dibilang apa ya Mas Revan ya,
kan remaja itu kental dengan yang namanya krisis identitas atau krisis dari diri. Jadi dia belum memahami siapa diri kita gitu kan, ibaratnya gitu kan. Nah, di situ saya dalam menanggapi tantangan seperti itu, saya memutuskan untuk mengeksplor diri saya keluar dari sekolah. Keluar dari sekolah? Ya, keluar di Mas dalam arti itu bukan keluar sekolah ya, Mas. Tadi saya keluar sekolah dalam arti Iya, betul. lanjut lagi. Benar. Dalam arti seperti ini, Mas. Saya melihat perkembangan saya di sekolah itu ya standar saja, Mas, seperti anak-anak biasa. Dan ketika saya sudah mengalami seperti itu, saya sadar, Mas. Wah, kalau misalnya saya stay di posisi seperti ini, apakah saya bisa berkembang? Oke. Dengan tantangan sedemikian rupa ya, ada globalisasi dan lain-lain. Apakah saya bisa berkembang? Dan apakah itu bisa menjawab tantangan krisis identitas di usia remaja seperti saya gitu, Mas. Oke. Nah, makanya saya berpikiran seperti ini, Mas Revan. Saya masih muda. Waktu saya masih luang. Dan saya belum memiliki tanggungan yang banyak dan besar. Nah, di situ saya memutuskan untuk bagaimana caranya saya mengeksplor diri saya lebih lanjut. Nah, ketika saya mencoba di lingkungan sosial, di luar sekolah, yang pertama saya rasakan itu kenyamanan. Kenyamanan dulu, Mas Revan. Oke. Nggak tahu kenapa ketika saya bertemu dengan masyarakat, ketemu dengan teman-teman di luar, berkegiatan di luar, dinamika sosial dan lain-lain, itu saya nyaman di situ, Mas. Dan di situ saya bisa meningkatkan kapasitas dan juga kualitas diri saya sendiri, Mas. Berbeda dengan di sekolah. Berbeda dengan di sekolah. Berbeda dengan sekolah. Yang saya rasakan ya, Mas. Ya. Nah, makanya di situ saya punya keyakinan bahwasanya apakah ini jadi jalan saya untuk mencari jadi diri saya, Mas Revan. Gitu. Saya mulai berorganisasi mungkin sedikit mengulas ke belakang ya, Mas. Nggak apa-apa. Saya mulai berorganisasi itu dari mulai kelas 7 SMP. 7 SMP saya mengikuti organisasi sebut apa-apa. Nggak apa-apa, sebutin aja. Paskibra. Oke. Naik kelas 8 saya ikut 3 langsung. Ada yang di sekolah ada 2 ya, yang di luar ada 1. Paskibra masih lanjut, kemudian organisasi siswa intrasekolah. OSIS? Iya, OSIS. Kemudian itu saya Kamu ikut OSIS ya? ikut OSIS dulu. Oh, ikut OSIS ya? Oke. Nah, kemudian itu saya apa ya? Nyaman. Di 2 ini saya nyaman. Oh, nyaman. Nyaman kan? Oh iya. Singkat cerita, tiba-tiba ada pembukaan pendaftaran ini, Mas, organisasi di luar sekolah. Mas itu? Ya, betul. Nah, itu materi ditemukan sama Mas Revan. Organisasi ketiga saya itu adalah Forum Anak Banyumas. Iya. Waktu saya ikut di kelas 8 sampai dengan kelas 10 awal. Kemudian Oke. dari pihak di rumah juga, dari pihak warga rumah saya juga tiba-tiba ajak saya untuk berkegiatan atau mengaktifkan Karang Taruna yang tadinya itu pasif, mati. Kemudian saya di situ diterjunkan sama RT diberi amanah untuk Mas ini tolong dikembangkan. Akhirnya saya didapatkan amanah dari RT untuk menjadi ketua Karang Taruna di RT dan juga di daerah RW saya gitu, Mas. Berarti ada Karang Tarunanya di sekitar rumahmu itu ada? Tadinya nggak ada, di RT saya nggak ada, mati. Akhirnya saya di situ ngajak teman-teman lah, ngajak pemuda untuk ayo semangat, kita harus intinya ya kita menghadapi tantangan krisis identitas itu, Mas. Dan apalagi di zaman sekarang itu yang paling miris sekali itu krisis empati, Mas. Anak-anak sekarang tuh pada tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Oke. Tapi sorry nih, sebelum kita masuk ke dalam krisis empati ya, karena itu juga menarik untuk dibahas. Tapi aku pengen menanyakan tadi, kan kamu tadi bilang bahwasanya kamu diajak oleh pengurus RT atau apa siapa tadi? Ya, Pengurus RT, dari ya? RT ya, Mas. Untuk mengaktifkan kembali Karang Taruna. Betul. Nah, berarti kamu di situ kan posisinya sebagai inisiator ya? Betul. Nah, anak-anak pada saat itu posisinya sudah mau pengen ikut juga atau memang kamu yang mengajak satu persatu? Belum, Mas. Itu kalau di lingkungan masyarakat itu Masih lagi apa ya? ya boleh. Takutnya nanti Jauh. nggak masuk kamera ya? Oke. Itu tantangan di lingkungan masyarakat tuh lebih kompleks, Mas. Dibanding di sekolah ya. Kalau sekolah kan kita ya menghadapi orang-orang yang emang niat untuk berpendidikan, niat untuk berdinamika gitu ya. Kalau di lingkungan masyarakat tuh yang saya temui ya, Mas, fenomenanya lebih kompleks di situ, Mas. Dibuktikan dengan wah saya tuh harus ngajakin satu persatu anak, Mas. Jadi ke rumah satu persatu. Pernah saya bergerak hanya 2 orang untuk ngurus satu RT itu. 2 orang doang, Mas. Tapi itu saya nggak yang kayak putus asa kayak ini cuma berdua doang, ini gimana ya jadi atau enggak ya. Saya seperti konten nama channel YouTube ini mulai sekarang. Nah, akhirnya saya menerapkan sistem itu. Oke, mulai sekarang aja. Gak apa-apa, nanti hasilnya bagaimana? Nanti kita sudah berusaha. Singkat cerita berkembang sampai satu RT itu remajanya hampir semuanya ikut Karang Taruna. Keren. Oke. Itu pendekatannya ekstra, Mas. Itu waduh karena ya harus intens. Pendekatannya itu harus bagus sekali, Mas, harus
pelan-pelan ngomongnya ya dengan kondisi mental anak-anak sekarang kan juga mempengaruhi itu juga Mas. Jadi Iya. saya juga berpikiran untuk pendekatan saya nggak bisa pendekatan seperti organisasi paskib atau pramuka di sekolah yang dengan oh kamu harus sini enggak. Tapi kita pendekatannya lebih ke apa ya Mas? Responsibility dan lain-lain Mas. Pendekatannya lebih ke responsibility, lebih menanamkan nilai-nilai tanggung jawab ke teman-teman ya, bahwasanya teman-teman harus bisa sadar dengan lingkungan sekitarnya, menekan tanggung jawab untuk berkontribusi. Betul. Karena society juga pasti butuh untuk ada kontribusi dari kita. Kalau pengen terjadi society yang positif ya, kitanya juga harus positif kayak gitu kan ya. Oke, itu menarik banget. Nah, kita baru masuk ke krisis empati nih yang tadi kamu udah sempet bilang. Krisis empati yang kamu maksud tuh kayak gimana memangnya? Apa sih emangnya krisis empati itu kayak kok ini kan krisis empati ya, karena teman-teman pasti sadar bahwasanya empati itu adalah suatu sikap yang memang seharusnya dimiliki oleh manusia kan. Betul. Tapi kok tadi bilang nih, kok ada krisis empati di sini? Berarti pernah menemui sesuatu atau menjumpai bahkan mengalami sesuatu nih. Kira-kira krisis empati yang dimaksud itu kayak gimana, coba bisa jelasin gitu? Mungkin saya menjelaskan secara umum ya Mas, secara masyarakat umum karena saya kan kalau misalnya menjelaskan secara teori atau teknis lapangan kan mungkin saya kurang berkompeten di situ. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang saya temui itu sekarang banyak remaja yang pertama itu Mas, kehilangan diri mereka. Jadi sama diri mereka saja mereka nggak peduli, apalagi sama sosial. Itu yang saya temui Mas. Sama diri mereka saja mereka nggak peduli. Sama hidup mereka saja mereka belum peduli nih Mas. Mereka nggak ada kepikiran, aduh diriku mau dibawa kemana? Itu juga belum ada sama mereka, sehingga kalau yang saya lihat Mas, itu pertama pada sosial. Oke. Ya seperti Mas Irfan pernah bahas di Pikiran Sapa Sekolah, yang saya Pak Amir, saya jadi pemateri kan. Ya spiritual gap akan berdampak pada social gap, kemudian outputnya yang paling kedua ada di ecological gap. Nah, Betul. Yang pertama itu ada spiritual gap itu sendiri Mas. Batu itu kasihan sih Mas, saya lihatnya tuh kayak miris malah. Anak-anak tuh masih tidak peduli dengan lingkungan sekitar, makanya kalau misalnya jadi bilang manusia sekarang tuh kehilangan kemanusiaannya gitu loh Mas. Manusia saat ini kehilangan Makanya ada syair, ada lagu itu yang diciptakan sama Iksan Skuter kalau nggak salah ya. Makin hari makin susah saja menjadi manusia, yang manusia sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Wah, keren. Tapi sepertinya pernah disebut ya di dalam channel radio ini. Kayak di dalam channel radio pernah ini. Kayak jadi ingat ini dari situ. Iya. Itu memang seperti itu ya kondisinya ya. Dan memang saat ini itu menjadi satu challenge buat kita terutama dan buat mungkin society yang ada untuk membangun empati lah ya, kepekaan ya. Dan menurutmu nih dampak yang mungkin bakal terjadi ketika mungkin banyak di luaran orang-orang yang mungkin kurang sadar akan yang namanya empati, menurut kamu sendiri pribadi itu apa sih Dampaknya ya Mas Irfan? ya, dan kenapa kita tuh harus kayak coba berkontribusi secara penuh gitu? Iya. Jadi skema atau dinamika yang saya terapkan sama anak-anak sekarang ya Mas, waktu saya jadi ketua, jadi founder dan lain-lain, itu minimal mereka tuh saya ajak untuk melihat dulu Mas, secara visual, secara rasa, agar mereka tuh bisa merasa gitu ya Mas. Setelah mereka melihat fenomena, mereka pasti akan merasakan. Dan harapannya setelah mereka merasakan itu, mereka ada ada semangat untuk saya harus bergerak. Gimana? Semangat untuk apa? Saya harus bergerak. Saya harus bergerak. Iya. Karena tujuan saya kan tadi itu ya Mas, untuk membuka mereka bahwasanya manusia itu pasti butuh manusia. Gak cuman yang saya hidup ya udah HP-an. Kan masalah HP itu kan masalah pengaruh di masalah empati gitu ya Mas. Nah, tampaknya sangat besar Mas. Kalau misalnya mereka sudah terbiasa dengan dinamika organisasi atau dinamika di sosial gitu ya Mas, mereka pasti akan peka. Mereka akan peka, mereka meningkatkan rasa empati mereka, rasa simpati mereka, sehingga mereka tuh akan Mas, yang namanya pemuda pasti harus berpengaruh pada lingkungan sekitar Mas. Masa sekarang pemuda tuh pada diem aja, pada nggak peduli dengan lingkungan sekitar, nggak peduli sama diri sendiri. Itu mau bagaimana lingkungan sekitar kita Mas? Tapi yang ngasih itu justru yang terjadi saat ini loh. Gimana Mas? Iya, maksudnya kan itu yang terjadi saat ini. Iya, ini seperti itu kan. Jadi gimana tuh? Lanjut lagi deh. Makanya di Sumulang pada saat itu ya, namanya Sumulang ya. Sumulang Community ya. Organisasi yang kami bersama buat teman-teman itu, kita mengajak mereka tuh untuk melihat sebenarnya fenomena yang ada di masyarakat. Kemudian kita mengkaji, kemudian melakukan aksi. Gitu kan Mas. Jadi kita ajak mereka tuh untuk melihat, merasakan, bergerak. Kalau misalnya yang saya baca dari buku Emotional Intelligence itu ada istilah konsep gini Mas. Sadari,
kenali, kendalikan. Sadari, Sadari, kenali, kendalikan. Nah, jadi di situ saya mengajak mereka untuk seperti itu. Itu konsep yang saya pakai di dalam kegiatan. Jadi saya ajak mereka untuk sadar. Kemudian setelah mereka sadar, saya ajak mereka untuk mengenali. Setelah mereka mengenali, harapannya mereka bisa mengendalikan dalam tanda kutip positif. Kalau pada positif ya. Oke.